Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diizinkan Allah untuk menyapa adik-adik semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa meridhoi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dan mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Adik-adik, teringat ya pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat, penghuni langit, semut-semut di sarang, ikan-ikan di lautan senantiasa memohonkan rahmat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Harapannya semoga hadis ini menjadi salah satu motivasi bagi kita semua untuk berikhtiar menjadi seorang pendidik yang baik. Berbicara tentang masalah pendidik yang baik ya Dek ya, tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Apapun profesi yang kedepannya akan Anda geluti, harapannya jiwa-jiwa pendidik itu senantiasa terjaga dalam diri Anda. Nah, berbicara tentang mendidik ya adik-adik, tentunya pengalaman-pengalaman Anda ketika berada di bangku sekolah itu banyak memberikan inspirasi bagi Anda, keinginan bagi Anda untuk bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi semua siswa. Nah, salah satu hal yang bisa kita ikhtiarkan, bagaimana kita bisa menciptakan, bisa menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, adalah kita menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik yang kita hadapi. Ketika misalkan di rumah ya, kalau Anda menghadapi anak usia balita, tentunya stimulus-stimulus yang kita berikan akan berbeda ketika menghadapi anak usia sekolah dasar. Pun seperti itu juga ketika di sekolah, di depan kelas, kita perlu menyesuaikan pembelajaran yang kita selenggarakan dengan karakteristik dan tahapan perkembangan dari peserta didik kita. Tentunya akan berbeda ya cara mengajar siswa SD dengan cara mengajar ketika berhadapan dengan siswa sekolah menengah atas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama ya belajar bagaimana sih layanan pembelajaran yang mendidik untuk peserta didik di level sekolah menengah atas ataupun yang sederajat. Baik adik-adik, ketika kita menghadapi siswa usia sekolah menengah ya, sekolah menengah atas ataupun sederajat, kita akan berhadapan dengan peserta didik dengan tahapan perkembangan kognitif yaitu pada tahap operasional formal. Mereka berarti adalah siswa-siswa yang bisa berpikir secara abstrak, bisa menarik kesimpulan, bisa menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Pada tahap operasional ini, maka peserta didik itu sudah memiliki kemampuan untuk berpikir lebih abstrak, idealis, logis. Selain itu, mereka juga memiliki pemikiran yang mampu untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pada tahapan ini, peserta didik mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka, dalam diri orang lain. Lalu mereka juga dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem, lalu mencapai kesimpulan secara sistematis. Bahkan pada tahapan ini, peserta didik itu juga mampu memecahkan persoalan, walaupun masalahnya itu hanya disajikan secara verbal. Jadi mereka bisa membayangkan masalahnya apa, lalu mereka bisa memecahkan persoalannya, meskipun masalahnya tidak dilihat secara nyata. Nah, jika kita merujuk ya tentang tugas perkembangan, tentunya Anda masih ingat ya konsep tugas perkembangan itu apa. Jadi merujuk pada tugas perkembangan di level SMA ataupun sederajat menurut Departemen Pendidikan Nasional bahwa pada usia sekolah menengah atas
itu peserta didik diharapkan sudah mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan, mencapai kematangan dalam hubungan dengan teman sebaya, kematangan dalam berperan sebagai pria atau wanita. Jadi mereka sudah nilai-nilai tentang ketuhanan, tentang pergaulan itu sudah stabil. Lalu mereka juga ini ya, pengembangan penguasaan iptek, kesenian sesuai dengan kurikulum, persiapan karir, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau tugas perkembangan anak SMA, seharusnya di level SMA mereka sudah tidak bingung. Mau lanjut kemana, mau masuk prodi apa, mereka sudah bisa menentukan. Lalu mereka juga bisa mencapai kematangan dalam pilihan karir. Selain itu, tugas perkembangan di level SMA itu mengembangkan kemampuan komunikasi, mencapai kematangan dalam sistem nilai. Artinya mereka sudah benar-benar paham mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana perilaku yang harus saya lakukan, mana perilaku yang harus saya tinggalkan. Lalu juga kematangan jasmaniah yang sehat, dan juga mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, menilik dari dua hal tadi ya, pertama tentang tahapan kognitifnya, lalu tentang tugas perkembangannya, artinya dalam proses pembelajaran di level SMA dan sederajat, guru perlu mempertimbangkan hal tersebut sehingga pembelajaran yang diselenggarakan itu bisa sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik dan juga bisa membantu anak-anak di SMA itu mencapai tugas perkembangan sesuai dengan level mereka, yaitu di sekolah menengah atas. Harapannya apapun yang dilakukan guru, stimulus-stimulus yang dilakukan guru itu bisa memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Mungkin sekarang Anda bayangkan, Dik, berarti ketika Anda mengajar kimia di sekolah menengah atas ya atau sederajat, ya Anda harus menyesuaikan pada tahapan kognitifnya dan juga tugas perkembangan mereka, tidak hanya sekedar asal ngajar. Bayangkan saja jika sejak SD pembelajarannya ceramah, SMP ceramah, lalu SMA ceramah lagi. Kira-kira tugas-tugas perkembangan ini apakah bisa tercapai dengan optimal? Nah, ada banyak hal ya, Dek, ya, yang bisa kita upayakan. Kalau tadi ya, melihat dari tahap perkembangan kognitifnya, mereka itu sudah bisa merumuskan hipotesis, mereka bisa berpikir secara sistematis, bisa menyimpulkan alternatif solusi dari sebuah masalah dan sebagainya, berarti pembelajaran itu perlu kita desain ke arah situ. Misalkan dalam pembelajaran kimia kita berikan mereka problem, mereka diminta cara mengatasinya, sehingga pembelajaran kimia tidak hanya sekedar teori saja, tapi memang bisa bersesuai dengan tahapan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak SMA. Lalu bisa juga mereka diberikan semacam proyek, lalu mereka melakukan investigasi. Bisa jadi misalkan diberikan masalah tentang limbah laundry gitu ya, yang seringkali di pemukiman hanya dibuang di perairan tanpa diolah terlebih dahulu. Tentunya ini akan menjadi masalah bagi ekosistem air. Mereka diminta menyelesaikan dalam sebuah proyek, kira-kira bagaimana ya hal-hal yang bisa dilakukan dengan menerapkan ilmu-ilmu kimia untuk mengolah limbah laundry, misalkan seperti itu. Jadi kita perlu mendesain pembelajaran yang itu nanti memang bisa memberikan stimulus sehingga tumbuh kembang siswa kita itu bisa optimal. Nah, kembali pada tugas perkembangan, hal-hal ini juga perlu kita perhatikan. Jadi misalkan tugas perkembangan itu mereka bisa mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan. Hal yang bisa kita lakukan apa? Misalkan di kelas, kita bisa mensisipkan masalah-masalah penghambaan, rasa syukur melalui pembelajaran kimia. Ketika kita membahas atom, kita mengkaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal-hal seperti ini
jangan lupa untuk tetap diselipkan dalam proses pembelajaran. Sehingga harapannya ketika mereka selesai SMA, mereka sudah mencapai tugas perkembangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memantik imajinasi Anda bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk anak SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.